Selamat berjumpa kembali para kadang semuanya. Pada kesempatan ini saya akan mencoba berbagi bagaimana mengemas pendidikan di tengah-tengah corona ini. Ada bagian dari pembelajaran bahwa kita ada saatnya untuk menggali pengalaman dari buku yang seperti tertera dalam kurikulum sekolah. Namun ada kalanya kita justru malah memanfaatkan kesempatan pandemi corona ini untuk melakukan pembelajaran secara aktif dan kreatif. Nah, salah satu dalam hidup ini adalah bagaimana kita bisa memberikan pengalaman secara konkret, secara langsung bagi anak didik kita untuk mengalami peristiwa-peristiwa sosial atau peristiwa-peristiwa kemanusiaan, sehingga anak mulai merasakan dalam hidupnya bahwa kehadiran orang lain dan kehadiran dirinya juga dibutuhkan oleh orang lain. Nah, kegiatan ini diawali dengan mulai merencanakan tentang kegiatan ini. Nah, untuk kegiatan sosial kali ini kita berbagi bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan, dan anak diminta untuk mulai menyeleksi bagaimana yang ia bayangkan tentang kondisi orang lain. Mungkin bisa jompo, mungkin bisa yang kehilangan pekerjaan, atau mungkin ada hal-hal lain yang menjadikan anak mempunyai suatu alasan tertentu. Di kiri kanan rumahnya ada orang-orang yang memang harus diperhatikan. Nah, tentunya setelah mulai direncanakan, kemudian anak juga dilibatkan bagaimana dia harus mulai belajar untuk menyampaikan apa dari maksud tujuannya, sopan santun. Kemudian anak juga dilibatkan untuk menentukan apa yang bisa diberikan pada sesama, hingga menganggarkan, dan juga anak bisa mengetahui besaran dari apa yang ia bawakan, kemudian tujuannya apa, dan terlebih sampai anak betul-betul memahami bahwa hidup itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan lagi. Nah, setelah semua tersusun, anak dilibatkan secara langsung, maka anak juga dilibatkan dalam proses pembelian apa yang dibutuhkan menurut yang anak kehendaki. Nah, tentu saja ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, namun anak juga diarahkan agar dalam pembagian juga tidak salah sasaran. Nah, dalam hal ini bukan soal apa yang dibawakan, namun lebih kepada soal perasaan. Jadi ketika anak mulai merencanakan, membayangkan, kemudian dia juga melaksanakan sendiri apa yang dia kehendaki tentang pengalaman sosial ini. Nah, dari pengalaman ini, setelah kegiatan selesai, maka anak diajak untuk menuliskan bagaimana perasaan dia, bagaimana jika suatu saat nanti kelak dia menjadi besar, harus tetap menjadi makhluk yang peduli pada sesama. Nah, saya kira ini adalah hal positif yang bisa kita lakukan di rumah, kecuali kita bisa bersama keluarga. Namun dalam pembelajaran, kita sebagai orang tua juga bisa memberikan pengalaman yang konkret yang bisa anak lakukan
dan ini menurut saya sangat berguna bagi kehidupan anak di kelak kemudian hari. Secara teori bagus, mungkin textbook bagus, nilai-nilai di kelas di rapor bagus, namun kalau kurang pengalaman secara konkret saya kira juga kurang baik. Nah, maka corona ini baik untuk dijadikan sebagai ruang konkret untuk belajar hidup. Nah, semoga dari apa yang saya sharingkan, sedikit pengalaman ini bisa menjadi salah satu referensi bagi teman-teman semua, bagaimana ketika pembelajaran itu harus dilaksanakan di rumah. Akhirnya pendidikan tidak hanya terpaku pada guru, namun bagaimana kita juga sebagai orang tua juga bisa kreatif, cermat melihat kondisi, dan ini justru dimanfaatkan sebagai ruang positif untuk belajar hidup bersama. Nah, sekian dari sedikit pengalaman dari saya, semoga bisa menjadi salah satu referensi, dan bagi saya sendiri ini adalah pengalaman yang tidak akan terlupakan dengan adanya dampak dari pandemi corona. Anak-anak belajar di rumah atau belajar dari rumah itu sendiri, semoga menjadi berkat bagi anak-anak saya sendiri dan juga terlebih bagi teman-teman yang lain yang bersedia menyimak video ini sampai selesai. Terima kasih.